Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atas, sebenarnya salam pemerintah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pikir diskusi adalah mengalir, nanti kita pandu berdua dengan Bapak Domo. Pertama sekali kami akan memperkenalkan masing-masing dan kami undang kepada narasumber untuk maju ke depan, dan setiap diskusinya nanti akan kita pandu semuanya berdasarkan dari moderator sebagai pemandu dan juga untuk mengarahkan jalannya diskusi. Saya pikir kita sudah mendapatkan sambutan dari panitia tadi, lebih dan kurang kita langsung saja bisa. Baik, untuk narasumber yang pertama, seperti yang sudah kita tertulis disampaikan oleh panitia tadi, kami undang Bapak Rudi Yohanes untuk maju ke depan. Baik. Dan kedua, Bapak Hadi Ishak LS Mokoginta. Kami bersilakan Bapak, silakan. Baik. Iya. Bisa langsung dilakukan oleh Pak Mokoginta, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna dina indallahil Islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita semua masih dipertemukan dalam indah-indah rahasia walafiat. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya disuruh memperkenalkan nama, barangkali langsung aja to the point. Ya. Seperti yang kita lihat di layar ini, nama saya Insan LS Mokoginta, atau barangkali lebih jelas, ini nama Islam saya Insan LS itu Latif Syaukani Mokoginta. Adapun nama ketiga saya dulu dibaptis Wenceslaus. Saya lahir di Manado tanggal 8 September tahun 49. Saat ini saya tinggal di Jalan Tugu Raya nomor 882 Cimanggis, Depok, tepatnya depan asrama Brimob Kelapa II. Ini status menikah, ada nomor HP, ada nomor telepon. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan. Konsultannya dalam arti menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Kemudian ada pusat dakwah Islam di Manado, Sulawesi Utara, Jakarta, dengan Yayasan Birrul Walidain. Ada juga di Hong Kong. Saya juga di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, khusus Kota Depok.
Ya, saya juga memberikan kajian kristologi di mana saja dan menulis berbagai buku kristologi. Alhamdulillah, selama saya masuk Islam dan lebih kurang 30 judul buku yang sudah saya tulis. Intinya semuanya bagaimana kita berdakwah kepada orang muslim agar mereka mau masuk Islam. Demikianlah barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Insan LS Mukogintuk yang sudah memperkenalkan dirinya kepada kita bersama. Selanjutnya kita mohon dengan hormat Bapak Rudi Yohanes untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Rudi Yohanes. Tadi pembawa acara agak salah sebut, sarjana teologi. Saya bukan sarjana teologi, tapi sarjana teknik. Tepatnya teknik informatika. Tapi tidak apa. Kelebihan dari kita orang Kristen ini, masing-masing orang bisa dikaruniai Roh Kudus, sehingga kita tidak harus tidak harus orang-orang tertentu aja yang mendapat karunia. Bahkan menerjemahkan isi Bible kita sendiri, tidak harus pendeta, tidak harus orang-orang dari kalangan agama. Semua orang yang bisa diberi Roh Kudus, didukung kedikaruanian Roh Kudus, bisa melakukannya. Jadi saya bukan seorang sarjana teologi. Dan saya tertarik dengan Pak Mokoginta itu awalnya dari saya mengasuh namanya anak-anak Kristen belajar anak-anak Kristen belajar isi Alkitab. Cuma pada saat itu saya ditebas, akun saya ditebas sehingga grup itu jadi liar. Maka saya buka kembali yang namanya Mari Belajar Isi Alkitab. Dan kebetulan di situ peminat di internet sekarang untuk dunia agama itu sangat banyak. Contohnya untuk grup Islam terbukti benar, saya masih ingat itu dari 60.000, sekarang sudah 1.600.000-an. Berarti peningkatan keimanan manusia ini mungkin sudah lebih bagus gitu. Nah, beranjak dari situ kita adalah biasalah dalam debat itu kan, dalam debat internet begini. Masuklah sebuah catatan dari Pak Insan, mustahil Kristen bisa jawab. Tapi pertama saya lihat ini dulu hadiahnya itu 1 miliar. Saya nggak ngerti apakah memang buku aslinya 10 juta atau 1 miliar, saya kurang paham. Tapi ketika ditawari sama saya dulu 1 miliar, saya sudah jawab sampai yang ke-10. Yang ke-11 sengaja tidak saya jawab karena saya mau melihat uangnya 1 miliar dulu. Nah, pertanyaan 11 itu adalah berhadiah BMW. Saya juga mau lihat BMW-nya mana. Cuman sekali lagi saya ditebas sehingga ulasan saya itu hilang. Akhirnya saya buat lagi akun baru. Ternyata Gayung Bersambut, kalau nggak salah ini nama akunnya Majidah. Sekarang dia di sini Olivia. Dia pertama kali melakukan sounding. Akhirnya kita bisa bertemu seperti ini. Jadi mungkin itu perkenalan dari saya dan harapan saya nanti, karena pertanyaan ini sudah sering dijawab. Bahkan ada yang dari Advent, ada yang dari kemarin terakhir kalau nggak salah Pak Budi Pak Budi Asali, itu sudah ketemu dengan beliau, kalau nggak salah menurut Pak Budi 2 kali, dan bukunya sudah ada, cuma saya juga belum baca. Mungkin biar lebih menarik lagi, mungkin ada ide-ide dari Pak Mokoginta yang baru, silakan. Saya akan coba menjawab dengan keimanan saya. Yang saya imani adalah Alkitab. Tapi jangan salah, saya adalah punya hak untuk membaca Quran. Itu tidak bisa dihalangi siapapun. Makanya satu hari mungkin saya membaca Quran itu lebih dari 20 ayat. Cuma memang saya nggak hafal terus. Maklum itu hal yang biasa. Dan basic saya untuk belajar Islam dulu saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Memang SKS yang saya ambil mengenai studi Islam itu cuma 8 SKS. Dan kebetulan nilai saya A semua. Nah ini kawan-kawan saya Muslim pun bingung. Orang itu dapat B, saya dapat A. Itu kita masih ada fotokopi ijazahnya, nanti bisa dilihat. Ada studi Islam 1, 2, 3, sampai 4. Dan dulu saya pengalaman untuk rohani, saya sempat jadi ateis. Ateis itu 6 tahun. Saksi Jehovah mulai dari SMP sampai SMA sudah saya lewati. Kalau kecil saya itu dididik di Katolik. Sesudah SMP, HKBP. Sesudah itu sempat bergaul dengan saksi Jehovah mulai dari SMP sampai SMA. Ketika kuliah saya kembali jadi ateis lagi.
itu hampir 6 tahun. Sesudah itu saya belajar Islam 2 tahun, baru akhirnya saya menemukan jawaban bahwa menurut saya bahwa hanya Bible yang mampu menjawab pertanyaan dunia, termasuk pertanyaan ateis. Pertanyaan ateis sekalipun Bible mampu menjawab. Akhirnya saya kembali ke HKBP. Tapi saya sekarang tidak berpedoman bahwa saya di HKBP adalah paling menang. Tidak, saya menganut paham seperti yang ditulis Paulus di Korintus. Jangan katakan kau dari golongan Apolos, jangan kau katakan kau dari golongan Kefas. Seperti itu kira-kira. Adakah Kristus terbagi-bagi? Kristus tidak terbagi-bagi. Saya juga sedih melihat kekristenan sekarang ini terbagi-bagi. Terus terang, saya ini orangnya kalau salah saya kata salah, kalau benar saya kata benar. Bahkan saya pernah debat sama Pastor Wenas, itu seorang lumayan terkenal ya. Kita debat sampai lama, itu ada seminggu, mengenai beberapa konsep kekristenan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.